Halo, selamat bertemu kembali bersama saya, Gustiawan Raimanu, pada mata kuliah Operation Research. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semuanya masih baik-baik saja, dan kita terus semangat untuk melakukan perkuliahan daring pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas satu pokok bahasan yang cukup penting dalam pembahasan Operation Research mengenai pengendalian persediaan. Bagaimana pengendalian persediaan itu dilakukan? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Pengendalian persediaan. Ya, kalau kita bicara soal perusahaan manufaktur atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, tentu perusahaan tersebut memiliki yang namanya persediaan. Nah, mari kita lihat capaian mata kuliah Operation Research khusus untuk pembahasan mengenai persediaan ini. Nah, setelah Anda mempelajari pokok bahasan ini, nanti Anda akan mampu menjelaskan konsep pengendalian persediaan dan juga akan mampu memecahkan persoalan persediaan mengenai kuantitas pesanan yang paling ekonomis. Nah, sebagai pendahuluan di sini, persediaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan aset yang paling mahal bagi perusahaan. Kenapa? Karena dalam perusahaan kadang-kadang hampir sekitar 50% total aset yang dimiliki perusahaan itu adalah persediaan. Jadi hampir 50% aset atau investasi yang dimiliki perusahaan itu adalah persediaan. Pada satu sisi, suatu perusahaan dapat berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaannya. Pada sisi yang lain, pelanggan dapat menjadi tidak puas ketika terjadi kekurangan persediaan atau stock out. Dengan demikian, manajemen perusahaan harus membuat keputusan persediaan yang seimbang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan dapat meminimisasi biaya pengadaan persediaan. Ya, benar ya. Misalnya kalau kita lihat dalam perusahaan produksi mobil atau kendaraan bermotor begitu ya. Nah, persediaan yang dimiliki perusahaan itu banyak ya. Kalau dalam perusahaan-perusahaan manufaktur itu kadang-kadang lini produksinya itu terpisah-pisah. Ada yang memproduksi ban motor, ada yang memproduksi bodi kendaraan, ada yang memproduksi mesin, ada bagian yang memproduksi mungkin stikernya gitu ya. Nah, jadi perusahaan itu harus memiliki persediaan untuk menjamin kelancaran proses produksinya. Misalnya tadi, kalau dari produksi ban motor, mereka harus memastikan bahwa ban yang mereka miliki itu selalu terjamin persediaannya. Agar kenapa? Agar tidak mengganggu proses produksi yang terjadi di bagian produksi yang lain. Ketika sudah tiba pada produksi perakitan, mereka harus yakin bahwa ada cukup stok ban yang tersedia gitu ya. Jadi persediaan itu bisa kita juga istilahkan dengan sebutan stok. Nah, contoh yang paling sederhana juga misalnya untuk kalian mungkin ada yang berkiprah di bidang jual beli online gitu ya. Mungkin dia sebagai reseller atau sebagai penjual yang menjual hasil produksinya, misalnya kue atau hal-hal yang lain misalnya. Nah, kalau sebagai reseller kita tentu harus punya persediaan, karena ketika konsumen akan memesan barang kepada kita, kita harus bilang, oh iya barangnya ready gitu ya. Kalau nanti persediaannya sudah habis, nanti pelanggan bisa lari ke tempat lain, mencari kepada reseller lain. Akibatnya kita kehilangan pangsa pasar gitu ya. Nah, sekarang saya ingin kita menjawab sendiri ya, merefleksikan kira-kira mengapa diperlukan persediaan. Setelah saya menjelaskan tadi, kenapa persediaan itu penting ya. Kenapa kira-kira dalam perusahaan yang namanya persediaan itu penting? Nah, kira-kira apa jawaban Anda? Nah, di sini saya menuliskan bahwa persediaan itu penting karena ada suatu kondisi yang namanya ketidakpastian, ya. Dalam ekonomi itu dikenal istilah ketidakpastian. Jadi ada keadaan atau kondisi yang tidak pasti, ya. Jadi dengan adanya kondisi ketidakpastian ini ya, manajer harus mampu memastikan setiap permintaan dapat diantisipasi ya. Setiap permintaan dari konsumen itu harus dapat diperkirakan dan harus dapat kita penuhi ya. Padahal sesungguhnya manajer itu tidak selalu dapat memprediksi dengan akurat apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini adalah kondisi di mana persediaan itu dibutuhkan. Jadi kita harus senantiasa bisa memprediksi
kapan konsumen menginginkan barang tersebut, berapa banyak, dan pada periode seperti apa konsumen menginginkan persediaan kita. Nah, untuk perencanaan dan pengendalian persediaan secara umum ada 4 tujuan ya di sana. Yang pertama, kita melakukan pengukuran feedback untuk revisi rencana dan forecast ya. Dengan mengendalikan persediaan, kita sedang melakukan pengukuran umpan balik untuk merevisi rencana dan forecast dan meramalkan permintaan yang akan datang. Nah, yang kedua, perencanaan jumlah dan bagaimana pengadaannya. Jadi kalau dalam proses pengendalian persediaan itu ada proses di dalamnya merencanakan jumlah dan bagaimana cara menyediakannya. Kemudian ada peramalan spare part dan permintaan produk. Jadi kan biasanya dalam perusahaan itu ada data penjualan begitu ya. Kita manajer bisa melihat fluktuasi penjualan itu terjadi pada bulan-bulan seperti apa akan terjadi peningkatan penjualan. Nah, oleh karena itu berdasarkan tren data tersebut atau data time series tersebut, perusahaan harus bisa atau manajer harus bisa melakukan forecast ya, peramalan gitu. Nah, selanjutnya adalah tujuan terakhir adalah untuk mengontrol tingkat persediaan. Jadi, upaya-upaya perencanaan dan pengendalian persediaan itu tujuan akhirnya adalah upaya untuk mengontrol tingkat persediaan. Nah, pertanyaan paling mendasar mengenai persediaan ini adalah berapa banyak yang akan kita pesan atau yang akan kita sediakan dan kapan kita memesan. Nah, itu ya. Kalau ini bicara soal memesan, berarti berapa banyak yang akan kita pesan dan kapan kita memesannya. Ada 2 hal penting ini yang akan dibahas dalam perencanaan dan pengendalian persediaan. Nah, persediaan ini adalah 2 hal yang mudah-mudah sulit atau susah-susah gampang gitu ya. Nah, persediaan ini kalau terlalu tinggi itu tidak bagus ya. Kalau terlalu rendah juga itu tidak baik bagi perusahaan. Mari kita lihat satu-satu. Nah, apabila persediaan itu terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan juga akan tinggi. Ya, persediaan itu akan mengkonsumsi daya. Ya, katakanlah perusahaan itu bergerak di bidang produksi roti gitu ya. Nah, kalau roti itu kan biasanya persediaannya ya bahan-bahan roti gitu ya, yang umumnya sih barang-barang yang tidak lama, tidak tahan gitu ya. Dia harus dipakai dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, kalau bahan-bahan persediaan itu butuh disimpan di kulkas, otomatis kan ada yang namanya biaya penyimpanan. Ada biaya listrik di sana ya. Jadi, semakin banyak persediaan, kalau persediaan terlalu tinggi, barang-barang itu akan lama di kulkas, akan memakan listrik yang banyak. Nah, kalau persediaannya banyak dan harus membutuhkan kulkas lagi yang lain, maka perusahaan harus membeli lagi kulkas gitu ya. Karena persediaannya banyak, kalau terlalu banyak, kalau tidak disimpan di kulkas nanti busuk. Otomatis mereka akan beli lagi kulkas yang lain atau beli kulkas yang lebih besar. Akan mengkonsumsi daya listrik yang lebih besar lagi. Itu kalau kita bicara soal produksi makanan atau roti tadi. Kemudian biaya bunga akan tinggi ya. Kalau persediaannya banyak maka akan punya biaya bunga yang tinggi. Jadi biaya bunga di sini maksudnya kalau misalnya persediaannya itu kadang-kadang kita sistemnya utang kepada vendor gitu ya. Kalau makin lama persediaannya kita besar gitu ya, makin lama kita akan membayarnya jangka waktu pelunasannya lebih lama, maka biaya bunganya akan relatif tinggi. Kemudian biaya pemeliharaan gudang juga akan tinggi. Nah, kalau persediaan ini misalnya dia butuh gudang gitu ya. Katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang ya. Saya punya kenalan itu yang bekerja di perusahaan distributor di Poso ini. Ya, mereka itu menyalurkan barang-barang konsumsi rumah tangga yang mereka harus simpan di gudang. Nah, kalau persediaannya itu banyak, tentu butuh biaya pemeliharaan gudang yang tinggi. Apa saja biaya pemeliharaan gudang? Ya, di situ ada listrik, ya, ada biaya perawatan. Kemudian kita harus juga menyiapkan fasilitas keamanan yang memadai, gitu ya. Kita harus punya CCTV. Kita harus sewa security untuk menjaga, gitu ya. Biaya pemeliharaannya itu cukup tinggi. Kemudian kemungkinan kerugian karena kerusakan persediaan atau turunnya kualitas. Ya benar ya. Kalau tadi perusahaan roti, semakin lama barangnya disimpan di kulkas, persediaannya di kulkas, bisa saja persediaan tadi itu mengalami penurunan kualitas, gitu ya. Nah, produk-produk yang persediaan yang mereka akan menggunakan untuk produksi lama-kelamaan akan mengalami penurunan kualitas dan itu akan merugikan perusahaan.
Kemudian memperkecil keuntungan perusahaan. Nah, dari semua dampak-dampak tadi, endingnya itu adalah memperkecil keuntungan perusahaan. Karena itu tadi, ingat di bagian awal slide tadi sudah saya jelaskan bahwa sebagian besar investasi perusahaan itu ada pada persediaannya. Nah, tadi kalau persediaannya tidak bisa digunakan, maka akan memperkecil profit margin atau keuntungan dari perusahaan. Nah, menyimpan persediaan dalam jumlah yang banyak itu tidak baik. Dalam jumlah yang terlalu kecil juga tidak baik. Mengapa? Mari kita telah satu-satu. Proses produksi akan terganggu. Ya, dalam perusahaan itu proses produksi itu punya beberapa tingkatan gitu ya. Nah, kalau misalnya satu proses produksi itu membutuhkan tadi ban motor gitu ya. Ketika sudah mau perakitan akan produksi motor, tetapi ternyata bannya itu habis persediaannya. Otomatis akan terjadi pelambatan dalam produksi motor tadi. Proses produksinya itu akan terhambat, akan berhenti dulu orang berproduksi. Nah, ini kemudian berimplikasi pada yang kedua, perusahaan tidak dapat bekerja dengan kapasitas penuh. Ya, pekerja juga tidak dapat bekerja maksimal. Jadi jam produksi mesin tadi yang harusnya bisa beroperasi dalam satu bulan sebanyak 300 jam, akibatnya harus menurun. Cuma mungkin habis di 200 jam karena itu tadi persediaannya habis gitu. Demikian juga pekerja. Pekerja tadi yang harusnya kerja 8 jam sehari, akibatnya cuma bekerja sampai 6 atau 5 jam per hari. Karena mau kerja apa lagi, bannya sudah habis gitu. Atau mau kerja apa lagi, bahan baku untuk roti tadi sudah habis atau sudah rusak gitu ya. Kalau terlalu kecil habis, mau produksi roti sudah habis. Jadi jam 4 karyawan sudah tidak ada kerjaan lagi. Nah itu, kapasitas kerja itu tidak bisa maksimal. Nah, selanjutnya adalah penjualan akan mengalami penurunan karena perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Nah, kalau tadi proses produksi sudah mengalami gangguan, akibatnya output dari produksi tadi itu akan berkurang. Volume produksi akan berkurang sehingga penjualan akan menurun. Apa yang mau dijual kalau volume produksinya turun gitu ya. Terakhir adalah kita lihat perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan ya. Itu paling parah itu. Kenapa bangkrut? Karena market share-nya turun, kemudian laba perusahaan juga akan menurun. Mari Anda lihat di sini bahwa persoalan persediaan ini adalah hal yang sangat kompleks. Tidak hanya pada perusahaan sebetulnya ya. Pada bisnis-bisnis nirlaba juga penting persediaan ini. Sekarang mari saya ajak Anda berpikir sejenak, mengapa perlu pengendalian persediaan? Nah, sekarang setelah saya menjelaskan tadi pada slide-slide sebelumnya, mengapa kita memerlukan persediaan? Menurut Anda kira-kira seperti apa? Menurut saya, pengendalian persediaan itu memiliki fungsi yang penting dan memberi nilai tambah terhadap fleksibilitas dan ketangguhan operasi perusahaan. Dengan adanya persediaan yang memadai dan mencukupi, maka perusahaan akan mampu mengoptimalkan semua sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk berproduksi secara maksimal. Itu pentingnya pengendalian persediaan. Nah, beberapa pertimbangan utama dalam keputusan persediaan. Yang pertama adalah fungsi decoupling atau the decoupling system. Nah, dalam perusahaan itu ada fungsi produksi yang terpisah-pisah. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa harus dipastikan persediaan itu mencukupi. Stoknya itu ada supaya tidak mempengaruhi proses-proses produksi di tempat lain gitu ya. Proses-proses produksi yang lain. Kemudian penyimpanan sumber daya. Nah, itu tadi. Kalau kapasitas penyimpanan kita itu kecil, jangan sampai kita punya stok yang banyak, yang berlebihan. Nanti kalau gudangnya sudah penuh, tidak mungkin kita pinjam gudangnya tetangga gitu ya, atau rumahnya orang untuk menyewa atau untuk menyimpan persediaan kita. Permintaan dan penawaran persediaan yang tidak beraturan ya, itu juga harus menjadi pertimbangan utama. Kita lihat, manajer itu harus mampu mempelajari trennya. Kapan kira-kira terjadi permintaan yang tinggi, kapan terjadi penurunan gitu ya. Contoh misalnya reseller lampu tumbler ya, ini kan menjelang Desember gitu ya. Nah tentunya para reseller lampu tumbler itu yang kerlap-kerlap itu menjelang Desember mereka akan memperbanyak stok gitu kan, karena pasarnya ada, konsumennya ada, orang akan mencari lampu tumbler di menjelang akhir tahun. Tidak mungkin dia akan memperbanyak stok itu di bulan Mei, itu sangat salah. Nanti modal yang dimiliki itu mengendap di situ, nanti akan tertahan sampai menjelang Desember baru terjual.
Kemudian diskon karena membeli dalam jumlah yang besar. Ini juga perlu diperhatikan. Biasanya dalam perusahaan kalau kita membeli persediaan dalam jumlah yang relatif besar, kita dapat diberikan diskon oleh vendor. Juga perlu kita perhatikan. Kemudian menghindari kekurangan dan stock out persediaan. Ini perlu kita perhatikan, jangan sampai tingkat persediaan di perusahaan itu habis atau dalam kondisi stock out. Itu tidak bisa terjadi. Kita harus mengantisipasi itu agar proses produksi dalam perusahaan itu senantiasa berlangsung dan tidak mengalami kendala. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan, diantaranya yang pertama adalah lead time atau masa tunggu datangnya bahan baku yang telah dipesan. Nah, manajer harus mampu memperkirakan dari mulai pesanan itu dibuat sampai pesanan itu tiba, dia harus tahu memperkirakan. Karena itu masa tunggu ini sangat penting. Jangan sampai nanti dalam proses masa tunggu ini bahan baku kita habis, ya. Nah, kalau bahan baku sudah habis pada masa lead time ini, maka sistem produksi atau mekanisme produksi yang terjadi itu akan mengalami gangguan. Kemudian frekuensi penggunaan bahan baku. Nah, dalam perusahaan juga harus diketahui ini frekuensi penggunaan bahan bakunya. Kalau tadi dalam produksi roti harus ditahu apa yang paling cepat habis, apakah terigu, apakah gula, atau keju dan lain sebagainya. Harus bisa diperkirakan dan diketahui kapan kita akan melakukan pemesanan kembali. Jumlah dana yang tersedia untuk pembelian, ini juga penting. Kita akan membeli persediaan menggunakan cash atau menggunakan kredit, itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian jenis bahan bakunya itu tahan lama atau tidak. Ya, kalau bahan bakunya tahan lama, bisa kita pesan, bisa kita simpan lama gitu ya, bisa kita pesan dalam jumlah yang besar. Apalagi kalau ada diskon bisa. Selama kapasitas penyimpanan gudangnya ada, kemudian bahannya tahan lama, bisa kita pesan dengan jumlah yang besar. Tapi kalau bahannya itu relatif cepat busuk, itu khususnya bahan makanan, itu harus dipertimbangkan, jangan sampai nanti malah persediaan kita itu busuk dan tidak bisa digunakan. Nah, dalam pengendalian persediaan, ada beberapa pendekatan yang biasanya digunakan untuk menghitung berapa banyak persediaan itu harus kita sediakan dan kapan kita membeli kembali. Nah, dalam metode yang akan saya perkenalkan ini, dan saya yakin juga Anda sudah pernah belajar ini ya, namanya adalah metode EOQ gitu ya, Economic Order Quantity. Nah, ini metodenya yang akan kita pelajari pada saat ini. Economic Order Quantity. Nah, apa sih EOQ itu? Sebagai penyegaran saja ya. EOQ itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah rasional pembelian bahan baku yang paling ekonomis. Jadi, EOQ ini adalah teknik matematis yang akan menghitung berapakah sebetulnya jumlah persediaan yang bisa kita beli atau bahan baku yang dapat kita pesan kembali dengan nilai pesanan yang paling ekonomis, ya. Nah, salah satu tujuan utama pengendalian persediaan adalah meminimumkan total biaya persediaan barang. Dalam EOQ ini terdapat dua jenis biaya gitu ya. Yang pertama adalah order cost atau biaya pesan, yang kedua adalah carrying cost atau biaya penyimpanan. Jadi EOQ ini mengenal dua jenis atau dua klasifikasi biaya, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan ya. Order cost dan carrying cost. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kita apa sih sebetulnya ordering cost dan apa yang disebut dengan carrying cost ya. Dalam ordering cost itu komponennya yang pertama adalah pengembangan dan pengiriman pesanan pembelian. Kemudian proses dan inspeksi persediaan yang tiba. Nota pembayaran, persediaan yang dibutuhkan, nota pembayaran telepon untuk bagian pembelian, upah gaji untuk karyawan bagian pembelian, persediaan dalam bentuk kertas-kertas pada bagian pembelian. Inilah yang termasuk dalam komponen ordering cost. Kemudian dalam carrying cost itu adalah cost of capital ya, biaya modal. Kemudian pajak, asuransi, produk cacat, pencurian, keusangan, upah gaji untuk karyawan pergudangan, biaya pembangunan untuk gudang, persediaan dalam bentuk kertas-kertas pada bagian pergudangan. Itu dalam komponen biaya carrying cost. Nah, asumsi dalam economic order quantity yang pertama adalah jumlah permintaan diketahui dan selalu konstan pada periode analisis. Jadi dalam periode analisis itu tidak ada perubahan gitu ya, jadi harus konstan. Yang kedua, masa tunggu datangnya pesanan itu harus dapat dipastikan lead time-nya.
Pesanan dapat diterima tepat pada saat tingkat persediaan bahan baku sama dengan 0, ya, atau di atas jumlah safety stock persediaan minimal. Yang ketiga, tidak ada kemungkinan diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Ya, dalam EOQ ini kemungkinan diskon itu diabaikan, tidak ada kemungkinan untuk diskon. Kemudian selanjutnya hanya terdapat dua macam biaya, yaitu biaya pesan dan biaya simpan, tadi ya, ordering cost dan carrying cost. Yang terakhir, jumlah yang dipesan tidak termasuk stock out atau kekurangan pesanan. Nah, jadi total pesanan yang dihitung oleh EOQ itu bukan termasuk stock out atau kekurangan persediaan ya, tetapi dia adalah persediaan reguler, bukan yang termasuk stock out atau kita kekurangan pesanan. Nah, dalam EOQ ini ada 3 metode pengendalian persediaan. Yang pertama adalah basic cost approach, yang kedua adalah graphical approach, dan yang terakhir adalah mathematical approach. Nah, sebetulnya ini hanyalah penyegaran saja bagi kalian, karena saya yakin dalam mata kuliah akuntansi manajemen ada membahas ini, kemudian dalam operasi produksi kayaknya ada juga ya. Nah, yang pertama adalah basic cost approach ya. Pendekatan ini berdasarkan biaya yang dilakukan dengan cara menghubungkan antara biaya-biaya dengan persediaan bahan baku yang dibedakan menjadi, yang pertama, order cost atau procurement cost sama dengan biaya pemesanan, carrying cost atau holding cost sama dengan biaya penyimpanan. Jadi total cost-nya itu adalah TC sama dengan OC tambah CC ya. Total cost itu sama dengan ordering cost ditambah dengan carrying cost. Nah, saya aktifkan dulu pointernya. Ini total cost sama dengan ordering cost ditambah dengan carrying cost. Nah, sifat-sifat biaya. Besar atau kecilnya ordering cost tergantung frekuensi pembelian bahan baku. Ya, jadi ordering cost itu tergantung dengan frekuensi pembelian. Frekuensi yang dimaksud ini adalah berapa kali membeli gitu ya, karena order cost itu akan terjadi ketika kita membeli. Jadi kalau kita beli 5 kali, maka 5 kali terjadi ordering cost gitu ya. Itu yang disebut dengan frekuensi pembelian. Yang kedua, besar atau kecilnya carrying cost tergantung pada jumlah persediaan bahan baku, betul ya. Jadi carrying cost itu sangat tergantung dengan jumlah persediaan bahan bakunya. Kalau misalnya persediaan bahan bakunya 10.000, maka ordering cost-nya itu akan berbeda dengan, maka carrying cost-nya itu akan berbeda dengan jumlah persediaan yang 1.000. Nah, berikut adalah contoh kasus basic cost approach ya. Di sini ada PT Deas Bakery ya. Kalau dia bakery itu berarti dia bergerak di bidang apa ini? Bidang produksi makanan ya, roti. Membutuhkan bahan baku sebanyak 1.000 unit. Nah, bahan bakunya ini tidak ditahu apa, tapi 1.000 unit untuk menyederhanakan perhitungan gitu ya. Di mana bahan baku tersebut dapat diperoleh melalui pemesanan terlebih dahulu dengan biaya pemesanan, ya, biaya pemesanannya itu Rp100 per pesanan. Jadi OC-nya itu Rp100 per pesanan. Biaya penyimpanan atau carrying cost adalah Rp5 per unit bahan baku. Nah, hitunglah kuantitas pesanan yang paling ekonomis berdasarkan basic cost approach. Ya, kita diminta menghitung kuantitas pesanan yang paling ekonomis. Ya, mari kita lihat. Penyelesaiannya mudah. Kita membuat tabel ya. Tabel perhitungan EOQ dengan basic cost approach. Di sini ada kuantitasnya, demand per unit. Kemudian ada tabel kedua frekuensi pembelian. Kemudian ada ordering cost, ada total ordering cost. Kemudian rata-rata persediaan dalam unit, carrying cost, total carrying cost, dan total cost gitu ya. Nah, tadi kan disebut Deas Bakery itu butuh bahan baku 1.000 ya, bahan baku 1.000. Jadi pertama kita hitung dulu ini yang 1.000. Jadi kalau dia memesan 1.000 bahan baku ya, 1.000 bahan baku mereka pesan dengan frekuensi pembelian 1 kali ya, maka ordering cost-nya itu adalah 100 ya. Begitu data tadi ya, data di soal begitu. Ordering cost-nya adalah 100, maka total ordering cost-nya itu adalah 1 dikali 100 ya. 1 kali 100 sini 100. Kemudian rata-rata persediaan dalam unit ya, berarti A dibagi 2 ya, A dibagi 2. Jadi rata-rata persediaan dalam unit adalah 500. Rata-rata persediaannya 500. Kemudian carrying cost-nya tadi disebutkan Rp5 per unit. Berarti total carrying cost-nya adalah ini 500 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 2.500.
Itu adalah carrying cost-nya. Nah, sekarang hasil terakhir adalah total cost-nya. Total cost-nya adalah total ordering cost dijumlahkan dengan total carrying cost gitu ya. D dijumlahkan dengan G, hasilnya adalah 2.600. Nah, ini kalau dia membeli dalam satu kali pesanan. Misalnya dia dalam satu kali memesan bahan baku satu kali 1.000 jual kirim kemari ya. Nah, dia pesan satu kali 1.000. Nah, kalau 1.000 satu kali datang, maka biaya total cost-nya itu adalah 2.600. Itu kalau 1.000. Nah, sekarang kalau kita pakai basic cost approach, kita bisa membuat perhitungan seperti ini. Jadi kita membuat simulasi frekuensi pembelian 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali ya. Jadi kalau dia beli 2 kali, otomatis tadi 1.000 dibagi 2 dia 500 kan? Karena dia membeli 2 kali. Jadi kalau 2 kali beli, 500 dibeli pertama, kemudian 500 lagi dibeli kedua gitu ya. Kalau dia mau melakukan skema ini, dia membeli frekuensi pembelian 2 kali, maka total cost-nya adalah 1.450. Jadi lebih murah daripada membeli 1 kali. Jadi kalau dia beli 2 kali, maka dia sudah punya 1.450. Dia sudah melakukan penghematan sebanyak berapa ini? 2.600 harus 50. Berarti dia sudah hemat 1.150 ya perusahaan ini. Begitu terus kita hitung ke bawah sampai kita dapat di sini biaya yang paling murah. Yang paling murah di sini adalah melakukan pembelian 5 kali. Frekuensi pembelian 5 kali dengan per 1 kali pesan dia memesan 200 bahan baku. Jadi dia pesan 200 sebanyak 5 kali sampai cukup 1.000. Jadi kalau dia memesan 200 ya, 200 dia dalam sekali pesan sebanyak 5 kali, maka total cost-nya itu adalah 1.000. Kalau kita lihat di sini dalam tabel perhitungan EOQ ini, maka frekuensi pembelian 5 kali itu adalah biaya yang paling murah, Rp1.000. Begitu analisisnya kalau menggunakan basic cost approach. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa kuantitas pesanan yang paling ekonomis yaitu sebanyak 200 unit dengan frekuensi pembelian sebanyak 5 kali pesan dan total biaya sebesar 1.000. Ya, 1.000 dari mana? Dari ordering cost 500 ditambah dengan carrying cost 500. Jadi begini teknik perhitungan EOQ dengan basic cost approach. Nah, yang kedua menggunakan graphical approach ya. Jadi kalau kita bikin grafik di sini pada sumbu yang pertama ini sumbu Y, itu ada cost, kemudian sumbu yang X itu quantity. Jadi kelihatan di sini ada garis TC, kurva TC, kemudian kurva carrying cost dan kurva ordering cost ya, kelihatan di sini. Jadi perhatikan di sini kuantitas pesanan 1.000, kemudian di sini biayanya. Nah, jadi kalau dia pesan 200 gitu ya, kalau dia pesan 200, maka biayanya itu adalah 1.000. Itu yang termurah. Jadi semakin kecil dia memesan, maka semakin kecil juga biayanya. Ya. Jadi kurva carrying cost dimulai dari titik 0 sini bergerak ke kanan atas ya. Kurva carrying cost ya dimulai dari titik 0 bergerak ke kanan atas gitu ya, kanan atas begini. Hal ini mengisyaratkan semakin besar kuantitas bahan baku yang dipesan, jadi kuantitas semakin besar, maka semakin besar pula rata-rata persediaan, sehingga menyebabkan carrying cost ini semakin besar pula. Jadi semakin besar kuantitas, maka semakin besar juga carrying cost. Pada sisi yang lain, ordering cost, dia bergerak dari sisi kiri atas ke kanan bawah ya, kanan bawah. Ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan semakin besar kuantitas bahan baku yang dipesan, maka frekuensi pemesanan makin kecil gitu ya. Sehingga ordering cost juga semakin kecil. Jadi nanti kalau dia pesan 1.000 unit, maka ordering cost-nya sini kecil. Ya, kalau dia pesan 500, ordering cost-nya di sini. Kalau dia pesan 300, ordering cost-nya di sini. Kalau dia pesan 200, maka ordering cost-nya adalah 1.000. Gitu. Kita melihat graphical approach. Nah, yang terakhir adalah mathematical approach. Jadi, persoalan Deas-Beckrey tadi dapat kita selesaikan juga dengan formula matematika. Bagaimana caranya?
Formula EOQ sama dengan akar dari 2DP dibahagi dengan CC. Ya, DP itu apa? 2 kali kuantitas pesanan selama periode tertentu 1 bulan dikalikan dengan biaya setiap kali pesanan dibahagi dengan carrying cost. Hasilnya seperti ini. Perhatikan, 2 kali 1000 dikali 100 ya biaya pesanannya dibahagi 5. Hasilnya adalah akar 40.000 sama dengan 200 per unit. Jadi pakai metode matematika dia bilang 1 kali pesanan itu hanya boleh 200 saja. Itu yang paling murah. Gitu ya, 200 per unit. Nah, kalau kita mau hitung total biayanya, total biaya yang relevannya atau total cost-nya, kita hitung aja seperti ini ya. TBR sama dengan ordering cost ditambah dengan carrying cost. DP per Q ditambah QC bahagi 2 gitu ya. D ini adalah demand-nya 1000 dikali dengan biaya pesan dibahagi dengan kuantitas yang tadi 200 ya. 200 tadi dijumlahkan dengan 200 ini ya, quantity dikali dengan carrying cost ya, 5 dibahagi dengan 2. Hasilnya adalah 500 tambah 500 sama dengan 1000. Jadi total biaya relevan atau total cost-nya itu adalah 1000. Nah, di sini ada juga bagian yang perlu kita pelajari yang namanya reorder point ya. Apa itu reorder point? Reorder point itu adalah titik pemesanan kembali. Tingkat pemesanan kembali persediaan yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. Nah, reorder point dipengaruhi oleh tingkat persediaan minimal. Jadi EOQ dan lead time berikut ini penentuan reorder point bila perusahaan menentukan persediaan yang minimal. Jadi formulanya begini, reorder point sama dengan persediaan minimal ditambah tingkat penggunaan rata-rata per hari dikali dengan lead time dalam hari, waktu tunggu dalam hari. Persediaan minimal dibutuhkan untuk mengantisipasi fluktuasi jumlah pesanan. Nah, cara menghitung persediaan minimal adalah tingkat penggunaan bahan maksimal per hari dikurangi tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikalikan dengan lead time dalam hari. Nah, apabila perusahaan tidak menetapkan persediaan minimal, maka reorder point sama dengan tingkat penggunaan bahan per hari dikali lead time dalam hari. Nah, sebagai contoh di sini, Deas Bakery mengetahui bahwa tingkat penggunaan bahan baku maksimum adalah 34 per hari. Sedangkan tingkat penggunaan rata-rata bahan baku adalah 30 per hari, gitu ya. Waktu tunggu adalah 3 hari, jadi lead time-nya itu 3 hari. Nah, maka menghitung persediaan minimalnya itu mudah. 34 ya, ini bahan baku maksimum 34 dikurangkan dengan 30 kali 3 hari sama dengan 12 unit. Jadi persediaan minimalnya itu 12 unit. Nah, maka titik reorder point-nya adalah apa? Reorder point itu adalah 12 ditambah 30 kali 3 hari ya. 30 kali 3 hari sama dengan 102 unit. 30-nya itu dari mana? 30 itu ini penggunaan rata-rata bahan baku dalam hari gitu ya. 30 per hari gitu ya. 30 dikali 3 hari sama dengan 102 unit. Ya. Artinya sini perusahaan itu, Deas Bakery ini harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan baku sudah ada sebesar 102 unit. Jadi kita ilustrasikan misalnya bahan baku yang dimaksudkan ini adalah keju ya, keju. Kita ilustrasikan ini adalah keju. Jadi kalau kejunya sudah 102 unit, maka mereka harus membeli kembali, harus melakukan pembelian supaya stok yang tersedia pada perusahaan itu ada, stoknya tidak kehabisan. Oke, baik. Sampai di sini penjelasan saya tentang pengendalian persediaan. Saya harap Anda bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan apabila ada yang perlu kita diskusikan, silakan Anda membuka Classroom kita dan melakukan chatting pada kolom komentar, dan kita akan berdiskusi melalui kolom komentar pada Classroom. Jangan sampai nanti ada bagian-bagian yang masih kurang Anda pahami dan tidak dapat Anda pahami dalam penjelasan saya ini. Oleh sebab itu saya sangat ingin kita berdiskusi melalui kolom komentar pada Classroom kita nanti. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan sampai ketemu lagi pada pembahasan kita selanjutnya.